Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mamang Abud Dan saya Ari. Kali ini kita sedang berada di tanjakan Cikamalayan. Ya, ketepatan dekat dengan Gunung Korandil. Yang katanya ada hubungan sama Kerajaan Galuh. Ya. Masih di channelnya Pencari Kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasananya gimana, Dari? Di sini agak lebih hangat sih sebenarnya, tapi Tapi gimana? lebih dari yang tadi di tanjakan Bungur Bojong Gedang. Kalau mengabut gimana? Kalau lihat dari situasi, kalau misalkan siang ya, di sini siang kan agak teduh apa ya? Siang teh apa? Iya, teduh tapi serem gitu. Serem, gelap serem, tapi suasananya agak hangat ya. Kenapa ya? Padahal kan Sunda mah kan barala gitu kan, kulihat. Kalau sebelumnya kan di tanjakan Bungur suasananya kan dingin ya. Iya. Dingin. Kalau di sini agak hangat. Entah hangat-hangatnya tuh karena apa. Nah, kita pencari kisah akan mencari jawaban tentang kisah-kisah tersebut. Apakah di sini ada makhluk apa? Soalnya kan suka ada cenah deui gitu ada atas nama. Ada tuh kan siang-siang emang saudara kita. Padahal dia emang nggak bisa lihat, cuman mungkin ya ditakdirkan aja kemarin ke Allah gitu kan dikasih lihat. Jadi ada lewat buaya putih. Gitu. Buaya putih. Itu kan apa sih? Walungan kan? Iya, buaya putih. Tapi ya kan kita mah sebagai ini kan harus percayalah gitu. Soalnya kan juga memang ada kan tadi ada dalam Al-Qur'annya lah gitu. Emang juga dari segi situasi kan dekat sama Gunung Keramat ya. Iya. Dari gunung juga banyak turun monyet-monyet di sini ya. Kalau misalkan lagi musim kemarau suka banyak monyet di tengah jalan. Ya mungkin kita akan coba jalan-jalan. Emang kalau kesini kan turunan. Emang lumayan ekstrim kan, soalnya panjang kan. Oh iya, panjang. Cukup panjang juga ini turunannya. Makanya kan kalau mobil tuh kan harus jangan berdempetan banget, soalnya kan harus ngawahan. Untuk situasinya di samping jalan banyak pohon-pohon besar ya. Ada pohon mahoni, ada pohon apalah. Banyak banyak sekali pohon. Tapi coba deh lihat. Kesannya sih kayak yang serem, tapi udah emang hangat gitu suasananya. Kan kalau dari mitos ya, dari cerita, kalau pohon gede itu kan suka ada penunggunya. Iya. Kalau menurut kita gimana? Saya pasti ada gitu, setiap mau pohon, mau rumah lah, apalagi kan kalau kenanya contoh aja rumah yang nggak ditempatin lama kan tuh pasti ada yang nempatin. Kalau misalkan pohon, kalau misalkan udah ada yang nempatin, tiba-tiba dia tumbang gimana? Oh, itu sih biasanya kalau kata kan misalnya di kampung ini, terus ada sesepuh misalkan yang udah itu masih ada misalnya, terus atau nanya dulu lah gitu, boleh nggak nih ditebang karena kan asak harium kan gitu kan. Ini misalkan nggak boleh, kenapa? Karena kan nanti bisa ada apa sebab gitu akibat. Kebanyakan sih gitu kalau pohon kayak gini nggak boleh tuh pasti ada itu. Iya. Tapi dari segi frekuensi ya. Tapi dari segi fungsi juga cukup bagus ya. Iya. Semakin banyak pohon, semakin banyak pula oksigen. Iya. Semakin banyak pula oksigen. Menghirupnya kan enak kan ya. Emang teduh gitu kan. Ada nyorongan itu nih tadi. Saya guys, karena kalau lagi ini pasti ada gangguan.
Terjayul dah. Tuh kan. Berhenti kan. Nah hari ini guys yang sesat. Enggak, bukan. Ini padahal kan jauh dari pemukiman, dari rumah penduduk. Tapi mana mungkin kan jam segini gitu. Ada yang kesapu. Gak masuk akal. Tapi dilihat dari jalannya juga bersih ya, bagus. Iya. Ya, entah ada hubungannya sama keramat yang di atas atau gimana. Dan tadi ada mobil yang melintas ke sini. Biasanya kalau ada mobil suka kebiasaan stop dulu ya, lihat dulu situasi dari atas. Gitu. Karena banyak kejadian juga. Banyak kejadian. Terus dari segi lokasinya juga tanjakannya kan agak membelok. Jadi kalau misalkan ada mobil yang mau nanjak, itu ngambilnya ke sebelah kanan. Iya. Apalagi kan mobil kayak Fuso yang gede-gede lah. Iya. Kalau misalkan sebelah kanan, kalau nggak dilihat dulu bisa ada mobil lagi yang turunan di sebelah sana. Ya, sehubungan waktunya agak semakin malam ya guys. Udah jam 12 lewat. Mungkin udah banyak juga interaksi yang ada di sini ya. Banyak makhluk-makhluk yang mulai mendekat. Kita mungkin bisa tanya langsung ke Mbak Bima yang lebih paham tentang hal ini. Mbak Bima bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada Mang, Bah? Alhamdulillah keadaan sehat. Nah, ini di tanjakan Cikamalayan ya? Cikamalayan. Banyak juga yang bilang tanjakan Serambil. Banyak kisah di sini. Kisah mistis banyak, katanya kisah laka lantas ya. Mungkin Abah bisa sedikit memberikan gambaran tentang situasi yang ada di sini. Situasi yang berada di sini udah dari tadi udah merasakan monek sangat banget gitu. Dan badan saya juga udah mulai agak lulus ya, melemah gitu. Gitu. Dari tadi gitu. Jadi ada benturan energi ya, Pak ya? Energinya yang sangat kuat. Dan banyak makhluk yang sedang ngeliatin kita. Mungkin juga asing juga ngapain ya ke sini ya. Tapi kalau secara batin kita udah mungkin yang di sini tadi ya. Kembali lagi juga kita nggak ada niat untuk mengganggu datang ke sini ya, Pak ya. Kita bermaksud untuk menelusuri kisah-kisah yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita menemukan jawaban atas kisah tersebut. Ya. Mungkin selanjutnya kita melakukan mediasi ataupun komunikasi ya, mungkin ya. Kita melakukan mediasi dulu, kita panggil mediator kita. Ya. Dengan Pak Babat. Gimana Bah situasinya, Bah? Situasinya masuk ke mediator kita nggak bisa diajak ngobrol, tapi udah masuk, udah 70% udah masuk, cuman belum bisa diajak komunikasi gitu. Komunikasi. Mudah-mudahan yang mediator yang kedua bisa diajak komunikasi. Ini tetap ini dulu gitu. Ya. Bagi kita sedang melakukan mediasi kepada salah satu mediator lagi. Kalau tadi sebelumnya kan tidak bisa diajak komunikasi. Ini kayaknya cukup kuat ya, sampai udah 5. Biasanya kan jarang jatuh. Orangnya cukup kuat. Barangkali bisa dikomunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesepuh Nyai.
atanapi abi sejak silaturahim untuk ayam maksa ngawagel untuk ayam maksa ngaganggu wirek di dia teh ngadangu kisah sok seueur kecelakaan menawi sesepuh sok kuningan kecelakaan eta eta menawi di gangguan makhluk seperti sesepuh jeung sanes biasanya kunaon eta ai menawi sesepuh kawit lengge di palih dia asli di mana kawit lagi di mana? Di Gunung Surandil. Mohon. Neng atuh jauh kan? Itu jauh. Ocak ke tadi ya. Sebarang Gunung Surandil saya nunggu ah. Ai sesepuh Rupina semoga kumaha itu air lebat di karencangan abi radiator yang kedua ini sudah masuk ke radiator yang pertama bukan yang kedua udah ada yang masuk ke radiator yang pertama tadi coba untuk komunikasi Angkia Alit tendenya Sudah mah gitu nih. iya mas sekarang iya nya udah kalitnya alit keneh Udah kalit? Tuh abi teh maksud ngaganggu hapunten bilih kawagel mung bade tumaros ngeunaan tanjakan Cikamalayan ieu jadi kami dari tim pencari kisah mohon maaf ya dan kami peringatkan kepada Anda jangan sampai mengganggu pengguna jalan lalu lintas yang jalan antara Cisaga Rancah ya, yang sekarang berada di Bojonggedang ya, dan jangan sampai mencelakai pengguna jalan dan saya meminta kepada Anda untuk bersujud kepada Sang Pencipta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan untuk ibadah, bukan untuk mengganggu. Mungkin ini bisa abah jelaskan sosoknya seperti apa? Sosok yang masuk itu yang kalau bahasa spiritualnya sosok genderuwo ya. Sosok genderuwo yang ini panjang bertanduk ini wajahnya tinggi yang dari sana itu ya kita keluarin aja ya udah lama kasihan kegiatan udah kedua keluarin aja kembali ke ya kembali lagi ke mediator yang pertama. Ini situasinya gimana, Adit? Belum bisa komunikasi. Tapi sudah masuk ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun punten.
Assalamualaikum sampurasun punten. Assalamualaikum sampurasun punten. Assalamualaikum punten. Jadi nggak mau komunikasi, energinya cukup kuat sampai mediatornya terlalu dikuasai kan? Iya, terlalu dikuasai. Kita keluarin aja, kasihan nih. Ya. Pada menyiksa ya. Udah ini. Ya, mediator yang pertama dari tadi udah kemasukan, cuman makhluk yang memasukinya jadi menguasainya tapi tidak diam gitu kan, saking nggak kuat. Dikuasainya kan saking kuat aura. Saking kuat energinya. Iya. Jadi sang mediator nggak sanggup menahan. Ya, kakinya tuh kan ngerem kakinya. Mencengkram. Kekilangan kan. Ya, banyak sekali makhluk yang di sini, yang ada di sini. Tapi tadi coba komunikasi dan katanya emang kecelakaan di sini bukan disebabkan oleh dia. Iya. Kembali lagi di anggapan bahwa kecelakaan itu diganggu oleh makhluk lain, ya tidak sepenuhnya. Iya. Tidak sepenuhnya benar. Nah, mungkin Mang Bekti juga nggak mau disalahin. Mau disalahin. Dari itu kami dari tim pencari kisah mengajak untuk selalu ingat kepada Allah. Maka Allah itu dikeluarin juga. Ya, nggak biasanya Mbak Bima sampai kelelahan. Sampai tadi juga kayak terpental kan? Terpental. Jadi saking tingginya energi yang ada di sini. Juga waktu udah semakin malam. Makin malam, semakin terdengar suara-suara yang aneh. Ya udah malam sih, jam berapa? Jam ya? setengah satu. Setengah satu. Yang masuk ke mediator yang pertama itu auranya energinya cukup kuat ya? Cukup kuat. Sampai nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong itu sampai kan takutnya tadi kan ya. Hampir 95% lah hampir masuk. Dan saya juga udah lelah. Kamu lah. Cukup lelahnya malam hari ini, tapi mudah-mudahan lelah menjadi barokah. Amin. Begitu aja Mang Abud nih. Mungkin bisa diwawancari mediator, udah bisa. Aduh, Aduh, sampai enggak ini yang masuk itu atau gimana perasaannya yang masuk apa tadi? Yang dari di bawah deh. Iya. Yang di bawah yang itu yang bertanduk itu ya, yang hitam. Tanduknya gitu ya, kelihatan. Yang hitam gitu, tinggi besar ya. Tinggi besar masuk hampir nggak sadar ya, hampir full nggak sadar, jadi nggak bisa bergerak masuk air, kasihan. Makanya saya keluarin gitu. Ada yang ketawa ya? Ya Kajur, melihat perjalanan kita mungkin ya. Tapi kami dari tim pencari kisah nggak bermaksud untuk mengganggu, tapi hanya untuk mengungkap dan kisah-kisah yang mitos di masyarakat. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah semuanya clear ya.
jadi kecelakaan atau apa sebenarnya bukan dari makhluk itu gitu. Ya dari mereka yang lalai gitu. Cuman waktu mereka lalai atau pikiran kosong atau dan lainnya itu mereka masuk gitu. Jadi mereka juga nggak mau disalahkan gitu atas yang terjadi apa yang terjadi gitu. Itu mungkin mungkin kalau misalkan kita memperdalam ada apa saja makhluk fisik tentunya banyak ya, enggak kehitung. Kita tujuannya bukan untuk mencari makhluk, bukan untuk mencari hal-hal gaib negatif. Kita hanya mengupas kisah yang ada di masyarakat. Dan kembali lagi sebelumnya kita mau mengupas lagi kisah Gunung Serandil yang katanya ada hubungan sama Galuh. Cuman waktu kan terbatas. Ya, mungkin penelusuran malam ini cukup hanya sampai di tanjakan Cikamalayan ya. Serandil. Cikamalayan Serandil. Dan pesannya tadi kita harus selalu ingat kepada Allah, dan insya Allah apabila kita selalu ingat, Allah pun akan menjaga kita. Mungkin ada lagi dari Abah? Gimana? Mungkin cukup ya, kita akhiri dengan doa bersama Abah. Ya, seperti biasa ya, kita mengakhiri dengan 2 kalimat syahadat ya. Dan saya juga dari tim pencari kisah mengajak kepada seluruh pemirsa untuk membacakan 2 kalimat syahadat, karena secara nggak sadar ya terkadang kita keluar dari aturan dari ajaran muslim ya. Makanya saya mengajak kepada semuanya, dan khususnya tim dan umumnya kepada semuanya mengajak untuk membacakan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin malam ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channelnya Pencari Kisah. Dan untuk yang request tempat kami untuk selanjutnya, skrip selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.